Parlemen Burma diminta lebih tegas dalam menekan pemerintah untuk penyelesaian konflik Rohingya di negara bagian Arakan Burma. Anggota DPR Republik Indonesia, Hidayat Nur Wahid, berharap peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi tidak berdiam diri dalam penyelesaian konflik kemanusiaan di Burma. Tokoh partai Islam terbesar di Indonesia tersebut juga meminta negara-negara tetangga Burma untuk membantu pengungsi dari Burma itu. Berikut wawancara dengan anggota DPR Hidayat Nur Wahid. Ya, ini satu hal yang sangat disayangkan adalah sikap diam atau sikap ingin tidak berpihak daripada Aung San Suu Kyi, karena itu berbeda 100% dengan sikap ayahnya, Jenderal Aung San. Jenderal Aung San itu sebagai bapak Myanmar, itu adalah sosok yang sangat dibantu oleh para pejuang dari Myanmar. Ketika mereka dahulu berjuang untuk memerdekakan Myanmar, itu salah satu atau banyak dari pasukan-pasukan Jenderal Aung San adalah orang-orang Myanmar. Atas dasar itu juga kemudian karena Jenderal Aung San menghadirkan Undang-Undang Dasar tahun 47 dan merdekanya Myanmar tahun 48 yang di dalamnya mengakomodasi orang-orang Myanmar menjadi bagian dari warga negara Kamboja, warga negara Myanmar, orang-orang Rohingya menjadi warga negara Myanmar. Jadi saya sangat menyayangkan sikap tidak berpihaknya dari Myanmar ketika terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa. Disinilah karena saya mengerti mengapa masyarakat dunia mengkritik Aung San Suu Kyi dan kemudian mempertanyakan tentang hadiah Nobel yang dia terima. Bahkan mereka mengatakan mungkin lebih bagus malah Pak Yusuf Kalla yang kemudian berani untuk melakukan terobosan-terobosan sekalipun beliau belum menerima hadiah Nobel. Jadi saya ingin menegaskan bahwa memang mestinya Parlemen Myanmar, sekalipun ini adalah masih awal-awal mereka menapaki jalan-jalan demokrasi, tapi mestinya mereka bisa melihat masalah ini secara lebih jelas. Sebab kalau ini berkelanjutan, konflik ini tidak selesai, yang akan rugi adalah demokrasi di Myanmar. Yang akan rugi adalah Myanmar di mata negara-negara dunia, dan itu tentu tidak menguntungkan mereka. Sekali lagi saya berharap bahwa Parlemen Myanmar akan melakukan perannya sebagaimana telah mereka janjikan kepada kami, dan melalui DPR, melalui kepemimpinan DPR di beragam keparlemen internasional, mereka bisa berkomunikasi langsung untuk memberi semangat bagi Parlemen Myanmar untuk melakukan perannya secara positif. Pak Hidayat, beberapa pengungsi Rohingya ditolak oleh negara-negara sekitar seperti Bangladesh gitu kan. Dari Parlemen Indonesia sendiri ada rencana untuk merangkul negara tetangga agar menerima untuk sementara pengungsi Rohingya atau hanya menekan Parlemen Myanmar saja? Ya, kami sudah mengkomunikasikan ke Oki malah agar Oki kemudian membuat suatu keputusan yang kuat untuk ikut menyelesaikan masalah Myanmar ini dengan mendorong agar Myanmar menjadi negara yang menerima sementara pengungsi dari Rohingya ini, dan kemudian tentu karena selama ini pihak Bangladesh menolak warga dari Rohingya dengan alasan bahwa mereka membebani, bahwa mereka menghadirkan masalah. Nah, Oki bisa memberikan komitmen bahwa mereka tidak akan membebani, bahkan Oki bisa menambah bantuan investasi untuk Bangladesh kalau Bangladesh mau menerima warga dari Myanmar atau dari Rohingya. Itu sudah pernah kami sampaikan, dan dari pihak Oki menerima ini dengan bagus. Mereka akan terus olah isu ini dengan lebih baik lagi. Tapi memang saya terus terang kecewa dengan sikap dari pemerintah Bangladesh yang sebagai negara yang berbatasan langsung dan juga mayoritas mereka beragama Islam. Mestinya mereka bisa menjadikan masalah ini menjadi bagian dari yang menghadirkan solusi. Memang mereka tidak mungkin mengatasi sendiri karena kita tahu beban warga Bangladesh saja sudah sangat besar. Tapi mereka bisa membawa masalah ini ke OIC. Nah, di OIC itu banyak negara-negara kaya raya yang kemudian amat sangat peduli dengan masalah-masalah keumatan, dan itu bisa disampaikan. Jadi saya berharap pemerintah Bangladesh pun juga kemudian berlaku yang konstruktif, dan saya berharap Oki bisa melakukan pendekatan yang lebih konstruktif dengan formula tadi, membantu Bangladesh agar Bangladesh membantu pengungsi dari Rohingya. Sejak dibebaskan dari tahanan rumah November 2010 lalu, Aung San Suu Kyi menjadi pusat perhatian dunia. Orang melihat Suu Kyi sebagai panutan, termasuk apa yang dia pakai. Longi tradisional Burma yang khas, selendang yang senada, dan bunga di rambutnya adalah penampilan yang kini populer di Burma dan Thailand. Turis asing pun bergegas mendapatkan penampilan ala The Lady. Helen Reagan melaporkan dari Burma.
Peribahasa kuno Burma mengatakan kalau laki-laki yang tak bisa baca seperti orang buta, sementara perempuan yang tak bisa menenun seperti orang cacat. Kain tradisional Burma adalah industri yang sudah berusia ratusan tahun dan melekat di setiap keluarga. Sekarang kebanyakan keluarga tidak punya alat penenun, tapi masih banyak industri tenun di banyak kota dan desa. Sejak Burma membuka diri, anak-anak muda makin terinspirasi dengan busana ala barat. Tapi para penenun tetap optimistis kalau bisnis kuno mereka bakal bertahan di dunia yang berubah. Dan ada alasan di balik optimisme itu. Sejak pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi muncul sebagai wajah pergerakan demokrasi di era 1990-an, perempuan Burma sudah mengikuti gaya Suu Kyi yang khas. Tapi secara khusus tahun ini memperlihatkan semakin banyak perempuan yang ingin tampil ala Suu Kyi. Sejak ia dibebaskan dari tahanan rumah tahun 2010, pemilu sampai masuk parlemen pada April lalu, pandangan dunia terarah pada Suu Kyi. Gaya Suu Kyi sederhana dan bisa ditiru siapa saja. Blus tradisional buatan tangan yang disebut anyi, serta sarung berwarna-warni yang disebut longyi. Tak lupa aksesorisnya, segenggam bunga disematkan di rambut. Dan ini tak cuma dilakukan perempuan Burma, perempuan Thailand dan asing juga meminta penjahit untuk membuatkan pakaian seperti The Lady. Acara TV dan majalah juga menaikkan pasar untuk busana tradisional. Para penjual dan penenun bisa terus bertahan dengan kekaguman banyak orang terhadap Suu Kyi. Seiring dengan Burma yang membuka diri pada gaya internasional dan barat, pakaian tradisional bisa punah. Tapi untuk sekarang ini, pakaian tradisional sedang menikmati masa emasnya.